mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak. Adik-adik sehat semua ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Adik-adik, siapa yang masih ingat kisah terakhir kita sampai mana? Iya benar, terakhir sampai peristiwa penting yang terjadi sebelum berhijrah ke Madinah. Yuk, kita lanjutkan kisahnya. Adik-adik, setelah perjalanan Isra Mi'raj itu, orang-orang kafir Mekah semakin banyak yang membenci Nabi. Mereka telah bersatu untuk menyerang dan menyakiti beliau. Ada yang menuduh sebagai tukang sihir, penyair, sampai orang gila. Allahul Musta'an. Orang lemah dari kaum muslimin pun ikut disiksa. Sehingga sedikit demi sedikit kaum muslimin pergi ke Madinah untuk meninggalkan Mekah. Karena di Madinah mereka lebih bebas dan nyaman untuk beribadah. Setelah Baiat Aqabah kedua, Islam tumbuh pesat di sana adik-adik. Madinah adalah kota suci kedua, ibu kota pertama umat Islam, dan di sana pula lah bendera jihad di jalan Allah dikibarkan adik-adik. Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri tersebut, yaitu Madinah. Beliau sendiri masih tinggal di Mekah karena menunggu perintah dari Allah untuk berhijrah. Termasuk yang belum berangkat hijrah ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar beberapa kali minta izin untuk berhijrah adik-adik. Akan tetapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Jangan terburu-buru. Mudah-mudahan Allah menyiapkan teman untukku. Aku berharap akan diizinkan juga. Abu Bakar berkata, apakah Anda mengharap saya demikian? Ibu dan bapakku sebagai tebusan Anda. Iya, aku berharap demikian. Adik-adik, Abu Bakar sangat senang. Dia berharap bisa menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Perkembangan Islam semakin pesat. Rasulullah SAW telah memiliki banyak pembela yang siap untuk melindungi beliau. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy kebingungan adik-adik. Mereka khawatir beliau akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang mereka. Para pemuka Quraisy kemudian berkumpul di Darun Nadwah untuk bermusyawarah. Hari itu dikenal dengan Yaumuz Zahmah. Apa itu Yaumuz Zahmah adik-adik? Yaumuz Zahmah adalah hari ketika kaum Quraisy bersatu di atas satu tekad, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Allahul Musta'an. Ketika musyawarah sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah iblis dalam wujud manusia. Dia berdiri di pintu Darun Nadwah. Para pemuka Quraisy bertanya, siapa laki-laki tua ini? Saya laki-laki tua dari Najd. Saya ingin mendengarkan musyawarah Anda. Oh, kalau begitu, silakan, jawab mereka. Mereka mengizinkannya masuk dan bergabung bersama mereka. Mulailah mereka bermusyawarah. Akhirnya dibuatlah sebuah keputusan. Setiap kabilah akan mengirim seorang pemuda yang kuat dengan pedang yang terhunus untuk membunuh Nabi SAW. Allah Musta'an adik-adik. Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW. Dia pun mengabarkan hasil musyawarah tersebut kepada beliau. Siang itu, sinar matahari sangat panas. Hampir tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya. Biasanya, Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar pada pagi hari atau petang hari. Akan tetapi, saat itu beliau sengaja berkunjung pada siang hari, pada saat panas matahari begitu menyengat. Kira-kira ada apa ya adik-adik? Abu Bakar segera mempersilahkan Rasulullah masuk. Suruh keluar siapa saja yang ada di rumahmu, kata Rasul. Mereka tidak lain ada putri-putriku, ayah dan ibuku sebagai tebusan Anda. Ada apa Rasulullah? Tanya Abu Bakar.
Aku sudah diizinkan untuk berhijrah. Apakah saya menemani Anda, Rasulullah? Ya, engkau menemaniku. Adik-adik, Abu Bakar pun menangis karena gembira. Dia sangat senang karena bisa menemani beliau berhijrah ke Madinah. Wahai Nabiullah, ini 2 unta yang sudah saya persiapkan untuk hijrah. Ambillah. Baik, ku beli unta ini, jawab Rasul. Rasulullah SAW memilih salah satu unta tersebut. Unta itu beliau beri nama sebagai Al-Jad'ah. Akan tetapi, pada akhirnya unta itu lebih dikenal dengan nama Al-Qaswa. Adik-adik, bagus ya namanya. Masya Allah. Hewan peliharaan adik-adik namanya apa? Abu Bakar juga menyewa penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid yang ketika itu masih musyrik. Abu Bakar menyerahkan kedua unta itu agar dipelihara dan dibawa ketika hijrah. Sampai larut malam, para pemuda yang bertugas untuk membunuh Rasulullah masih mengawasi rumah beliau adik-adik. Setelah tiba waktunya, Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di pembaringan beliau dengan selimut yang biasa beliau gunakan. Beliau berkata, "Tidurlah di ranjangku dan gunakanlah selimut hijauku ini. Sungguh, tidak akan mengenaimu sesuatu yang tidak engkau sukai dari mereka." Para pemuda yang mengepung rumah beliau itu dibuat tertidur oleh Allah adik-adik. Rasulullah pun keluar dengan aman. Beliau pun pergi menuju Gua Thur. Beliau bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara itu, di Mekah, para pemuda yang mengepung rumah Rasul terbangun dan langsung masuk ke rumah beliau. Namun, mereka yang menemukan Ali yang tertidur di atas pembaringan Rasulullah. Di mana temanmu itu? Tanya mereka dengan marah. Aku tidak tahu, Jawab Ali. Adik-adik, ketika itu penduduk Mekah heboh. Mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Rasulullah SAW. Apakah beliau akan tertangkap adik-adik? Simak terus yuk tertanya. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Putra Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abi Bakar sengaja bergabung dengan orang-orang Quraisy untuk mendapatkan kabar tentang rencana mereka. Kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maula Abu Bakar yang bernama Amir bin Furairah mengembalakan kambing di dekat gua untuk menghilangkan jejak kaki Abdullah, sehingga orang-orang Quraisy tidak mencurigainya. Kaum kafir Quraisy telah mencari Rasulullah SAW ke seluruh penjuru kota Mekah. Bahkan mereka telah berada di depan Gua Thur, tetapi tidak bisa menemukan beliau adik-adik. Masya Allah ya. Ketika melihat mereka berada di depan Gua Thur, Abu Bakar pun sempat panik dan khawatir. Dengan cemas, dia berbisik kepada Rasulullah. wahai Nabiullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita hanya berdua? Tidak, sesungguhnya Allah lah yang ketiga. Adik-adik, kaum kafir Quraisy pun mulai putus asa. Mereka pun kembali ke Mekah dengan rasa kecewa. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa membawa Nabi dan Abu Bakar hidup atau mati. Setelah 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Thur, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Furairah, pembantu Abu Bakar, ikut berhijrah. Si petunjuk jalan, itu Abdullah bin Uraikid, membawa mereka melewati jalan mendekat pantai. Mulailah adik-adik rombongan Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju negeri Madinah. Sampailah mereka di daerah Bani Mudlij. Seorang melihat mereka lalu melapor kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Sambil mengedipkan matanya, Suraqah berkata, Mungkin itu Fulan dan Fulan yang sedang mencari barang mereka yang hilang. Namun, setelah orang-orang itu pergi, diam-diam
Suraqah memerintahkan budak perempuannya untuk membawa kuda dan tombaknya keluar lewat belakang rumah. Rupanya dia ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta itu sendirian. Suraqah pun segera memacu kudanya mengejar Rasulullah. Abu Bakar melihatnya dan berkata, Wahai Rasulullah, lihatlah, ada yang mengejar kita. "Jangan bersedih, Allah bersama kita," jawab Rasulullah. Suraqah semakin dekat dan semakin dekat, hingga jaraknya 2 atau 3 tombak. Wahai Rasulullah, dia pasti menyusul kita. Abu Bakar mulai panik. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Demi Allah, saya menangis bukan karena mengkhawatirkan diri saya, melainkan Anda, wahai Nabiullah, kata Abu Bakar dengan sedih. Masya Allah adik-adik, begitu cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah ya. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah kami darinya." Dengan serta-merta, kaki-kaki kuda itu terprosok hingga perutnya menempel ke tanah. Suraqah pun terjungkal dari kudanya dan jatuh. Tiba-tiba, aku tahu engkau mendoakanku. Berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaanku. Demi Allah, aku tidak akan lagi mengejar kalian. Aku akan mengalihkan perhatian para pengejar dari kalian, pinta Suraqah kepada Rasulullah. Suraqah merasa yakin bahwa suatu saat Rasulullah pasti akan menang. Dia pun mengajak beliau berdamai. Rasulullah SAW kemudian menjanjikan hadiah yang besar untuk Suraqah dengan syarat bahwa dia tidak memberitahukan keberadaan beliau. Suraqah pun setuju. Lalu dibuatlah sebuah kesepakatan. Rasulullah meminta Amir bin Furairah untuk menulis kesepakatan tersebut di selembar kulit yang kemudian diserahkan kepada Suraqah. Lembar tersebut dipegang oleh Suraqah sampai peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah pun menegaskan kepadanya, "Tolong, sembunyikanlah keadaan kami." Suraqah menepati janjinya adik-adik. Setiap dia bertemu dengan para pencari Nabi, Suraqah selalu mengatakan, "Saya sudah mencari berita, akan tetapi tidak mendapatkan apa yang kalian cari." Rombongan Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di tenda Ummu Ma'bad. Dia bersama suaminya sengaja tinggal di padang pasir. Mereka berdua memberi makan dan minum kepada para musafir yang singgah di tempat mereka. Rombongan Nabi menanyakan apa yang dimiliki Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad merasa sedih karena tidak bisa menyambut tamu. Dia mengatakan bahwa kambing-kambingnya telah berada jauh di tempat pengembalaan. Hanya ada seekor kambing kurus di dekat tenda. Kambing kurus tersebut tertinggal dari kawanan kambing lainnya. Rasulullah SAW kemudian meminta izin untuk memerah susu kambing itu. Ummu Ma'bad pun mengizinkannya. Beliau pun mengusap ambing susu kambing tersebut sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Adik-adik, dengan izin Allah Azza wa Jalla, memancarlah air susu kambing tersebut. Susu itu segera ditampung dalam sebuah bejana. Mereka pun minum susu tersebut dengan puas. Masya Allah ya adik-adik, kambing yang kurus ternyata bisa mengeluarkan air yang banyak loh dengan izin Allah. Sebelum pergi, Rasulullah kembali memerah susu kambing itu dan meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Tidak lama kemudian, suaminya pun pulang. Dia terheran-heran karena melihat bejananya yang penuh dengan air susu. "Wahai istriku, dari mana air susu ini?" tanyanya. Ummu Ma'bad menceritakan bahwa ada rombongan musafir yang baru saya singgah dari tenda mereka. "Coba terangkan ciri-ciri mereka," tanya Abu Ma'bad. Ummu Ma'bad menerangkan ciri-ciri rombongan tersebut. Dia juga menerangkan ciri-ciri Rasulullah dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, cara beliau berbicara, hingga keadaan-keadaan beliau secara terperinci. Setelah mendengar keterangan istrinya, suaminya pun yaitu Abu Ma'bad
segera meyakini bahwa rombongan tersebut adalah rombongan yang dicari-cari kafir Quraisy. Berkatalah Abu Ma'bad, Demi Allah, mereka tersebut adalah orang Quraisy. Sungguh, aku sangat ingin menyertainya. Aku benar-benar akan melakukan hal itu jika mendapatkan jalan untuk menjumpainya. Nah, adik-adik, akankah Rasulullah tiba di Madinah dengan selamat? Bagaimanakah kisah beliau selanjutnya? Kalian bisa mendengarkannya di audio berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.